Drama. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika. Terus nanti juga bagi pemerintah, hari dunia nasional. Juga tugaskan saya untuk mewakili beliau hadir di sini bersama-sama adik dan bapak sekalian. Coba membicarakan yang saya pikir cukup menarik, yaitu peningkatan peran dan fungsi strategis suatu humas untuk meraih akseptasi dan legitimasi publik. Ini menjadi suatu isu yang sangat memotivasi dan sekalian, terutama untuk sekarang ini kita memasuki periode akhir dari kepemimpinan pemerintahan yang sekarang. Banyak PR banyak pekerjaan rumah yang disampaikan kepada kami. Juga banyak permasalahan yang kita hadapi sebagai waktu humas. Saya kira sebahagian permasalahan dengan jeli sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen. Oleh karena itu saya tidak akan mengulang, tapi menyampaikan beberapa hal saja yang saya persingkat. Yaitu yang pertama, saya mau masuk pada substansi. Kami ingin menyampaikan dulu ucapan terima kasih kami kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dalam waktu relatif singkat bersedia menjadi tuan rumah untuk pertemuan kita. Mohon sampaikan salam dan terima kasih kami pada Pak Gubernur, pada Pak Asisten, Pak Sekda, saya, dan juga tentu pada Kepala Dinas Perhubungan dan Pemilu dan Fasilitasi Pemerintahan. Kedua yang tidak kalah pentingnya tentu adalah kontribusi dari Bapak sekalian sebagai peserta. Tiga hal saja yang saya ingin sampaikan. Pertama, kita dihadapkan dengan isu yang sangat-sangat menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, saya ingin sedikit mengubah. Ini saya bicara sekaligus menyampaikan saran Pak Menteri, tapi juga di lain pihak, karena saya juga merangkap sebagai ketua Waktu Humas secara eksofisio, maka penting juga kami menyampaikan berbagai isu strategis yang nantinya akan menjadi bagian dari tugas kita bersama. Apa isu strategis? Nanti narasumbernya sudah kami persiapkan. Narasumber yang pertama yang kita undang di sini adalah kehadiran Pak Dedi di bidang tata laksana dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengapa kita menganggap penting kehadiran Menpan, wakil dari Menpan? Karena agenda reformasi birokrasi yang ada di depan kita, yang menuntut kita untuk bekerja lebih profesional, menjawab persoalan-persoalan yang tadi disampaikan, antara lain yang tidak bakal saya lupa Pak Asisten, itu tidak hanya efisien tapi efektif, bukan hanya output tapi outcome, kira-kira seperti itu. Nanti yang ahlinya yang ngomong tadi. Isu kedua yang juga kami bahas secara spesifik dalam forum ini adalah menyangkut masalah pemberantasan korupsi. Ini menjadi agenda utama kita yang nanti Jawa akan hadir di sini Kepala Biro Humas KPK, Bapak Johan Budi, yang nanti akan berbagi dengan kita menyangkut isu-isu terkait dengan pemberantasan korupsi. Ketiga yang tidak kalah pentingnya, saya sebenarnya diperhadapkan dengan satu masalah karena pertimbangan waktu. Tahun depan adalah tahun politik. Sebenarnya tahun politiknya sekarang, tahun depan sudah tahun pemilu sebenarnya. Oleh karena itu kami tadinya ingin juga memasukkan agenda sosialisasi masalah kebijakan peraturan perundangan yang terkait dengan pemilu dan pilkada, Pak Asisten. Sayangnya kebetulan hari ini kami juga konsinyasi untuk membahas MOU kerjasama kami dengan KPU, sehingga terpaksa ini harus saya tunda sedikit, tapi saya janjikan nanti Pak Humas akan mendapatkan prioritas pertama untuk
mendengarkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pemilu kita ke depan. Nah, di samping itu ada satu isu yang terkait dengan kesejahteraan yang tidak kalah pentingnya. Tahun depan, pertanggal 1 Januari 2014, 2014, kita sudah akan menyelenggarakan yang namanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Oleh karena itu wajib hukumnya, dan ini menyangkut nanti bukan hanya profesi kita, bukan hanya status kita, tapi yang tidak kalah pentingnya justru adalah kehidupan kesejahteraan kita. Dalam artian bukan pegawai negeri, tapi warga negara. Semua akan terkena menyangkut masalah aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kita tahu nanti akan diperluas, ada dua macam BPJS bidang kesehatan dan BPJS bidang ketenagakerjaan, yang juga mengurusi bukan hanya soal hak pensiun, tapi juga urusan kematian, urusan kecelakaan, dan lain sebagainya. Ini ahlinya juga kita minta ahli. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas di sini, dan ini langsung terkait dengan harapannya Pak Asisten tadi. Saya menghadapi kendala besar Pak Asisten dalam konteks memberdayakan Pak Humas. Dari namanya saja hanya namanya Badan Koordinasi. Payung hukumnya sangat lemah. Kita tahu di mana-mana koordinasi itulah persoalan kita. Dan karena ini Badan Koordinasi, dominasi kewenangan sektoral jauh di atas yang lintas sektoral tadi. Saya kira daerah juga menghadapi hal yang sama. Kalau hadir sini teman-teman Bapeda, Bappenas bisa cerita jauh lebih panjang lebar persoalan. Resources yang dimiliki oleh kehumasan, KL, termasuk Pemda, lebih dari cukup. Saya punya data-data. Nanti akan dalam pembahasan akan kita bahas. Bukan itu persoalannya. Tapi persoalannya pada saat kita harus sharing resources untuk mendapatkan apa yang disampaikan Pak Asisten sebagai efektif dan efisien. Muncul arogansi. Apakah itu arogansi sektoral, apakah arogansi personal, atau bahkan arogansi kekuasaan. Dan ini tidak mudah. Kalau hanya namanya Badan Koordinasi. Satu hal, itu menyangkut aspek kelembagaan. Persoalan kita yang selanjutnya terkait dengan Badan Humas ini adalah persoalan kompetensi. Kalau kita lihat, ini mohon maaf, yang hasil evaluasi kami mendapatkan beberapa findings. Findingsnya misalnya antara lain, belum terlihat adanya kontribusi secara nyata terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, serta peranan baik dalam manajemen function yang dikaitkan dengan kehumasan, image building institution, maupun penyelenggaraan Bapak Relation. Sebenarnya konteks ini lebih ingin membicarakan satu saja yang sederhana, kompetensi. Sekarang ini siapapun kalau pimpinan bilang ya ini jadi humas, jadilah dia humas. Dia lupa untuk menjalankan profesi. Saya bicara sekarang profesi ya. Untuk menjalankan profesi kehumasan itu ada knowledge-nya, itu ada tata caranya, itu ada keterampilannya. Tidak kalah pentingnya ada pengalamannya. Jangankan knowledge, ngomong sama orang banyak begini saja, kalau nggak ada latihannya, hancur. Bisa ditertawakan gitu. Anda bisa berbicara berjam-jam, tapi belum tentu ada yang ngerti. Belum tentu ada yang mendengarkan. Ada rumusan orang komunikasi katanya, kalau ada 100 orang yang mendengar Anda bicara, barangkali hanya 50 di antara 100 yang mendengar. Dari 50 yang mendengar, hanya 25 yang mungkin mengerti. Dari 25 itu barangkali hanya 1 yang akan menjalankan apa yang Anda bicarakan. Jadi kesimpulannya, dari 100 orang aja cuma 1 yang menjalankan. Lantas apa yang kita harapkan? Nah tadi, knowledge, pengetahuan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sedang berusaha selaku Ketua Humas pada saat ini bekerja sama dengan Perhumas. Nanti siang akan datang kita Ketua Persatuan Pak Kehumasan yang mewakili profesi dan kelembagaan, mewakili profesi kehumasan yang nantinya akan banyak berbicara masalah standar kompetensi. Saya mau titip juga, tadi Pak Asisten banyak kritik lewat Menpan, itu sekaligus urusan jalan.
laporan titik lewat Menpan, urusan pelabuhan lewat Menpan juga. Saya juga sekalian biar Pak Jetinya juga penuh dengan pesan. Yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah bagaimana kita mengembangkan pertama standar kompetensi kehumasan. Itu yang pertama yang akan kita laksanakan. Dalam waktu dekat ini akan kita realisir. Isu kedua yang tidak kalah pentingnya, kalau sudah ada standar kompetensi, sertifikasi. Beranikah kita yang menyebut diri sebagai kehumasan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mempunyai keterampilan bidang benar yang diakui, yang mempunyai sertifikat. Nah, usaha ke arah itu sudah kita jalankan, pendekatan sudah kita lakukan. Dalam waktu dekat saya harapkan sudah ada langkah-langkah konkret. Ini secara informal mungkin maksud saya beritahu. Kita pelan-pelan sudah mencoba melaksanakan beberapa hal, karena saya pikir potensi yang dimiliki kehumasan ini tidak kecil. Catatan yang kita miliki bahwa Humas secara ideal memiliki anggota tidak kurang dari 785 lembaga pemerintah negara, baik di pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya BUMN, BUMD, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, dan itu yang tidak kalah pentingnya adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Jadi kalau itu kemudian kita lakukan, maka ini akan menjadi suatu kekuatan diseminasi yang sangat powerful. Harusnya demikian. Kalau belum powerful itu tadi kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi langkah-langkah ke depan adalah yang pertama perlu adanya standar kompetensi dan etika kehumasan. Saya lupa menyebut, tapi kebetulan humas dimanapun Anda berada, yang namanya etika humas sama. Mungkin kita bisa ada penekanan tertentu terhadap kehumasan pemerintah, tapi by profession maka humas. Oleh karena itu kita barangkali akan mengadap dengan sedikit penyesuaian kode etik kehumasan yang sudah dikembangkan oleh Humas yang nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini yang sekarang sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua, memang dirasakan perlu ada semacam koordinasi untuk aktivitas kita yang disebut dengan cross cutting tadi. Bagaimana koordinasi lintas instansi. Saya sudah katakan resources kita lebih dari cukup, informasi kita banjir, overflow, kelebihan. Tetapi sayangnya karena egosentris, karena ego sektoral, kita tidak pernah berbagi. Teman-teman dari misalnya Kementerian Pertanian menganggap ya semua isu pertanian urusan saya, tidak dibagi ke kementerian lain. Nah, ini akan terus kita intensifkan sehingga misalnya juga kementerian lain, Kementerian Kominfo merasa dominasinya ya kalau komunikasi ke bidang saya. Kita akan coba untuk melakukan cross-cutting issues, analisa cross-cutting issues. Dengan demikian pemerintah harusnya mempunyai one atau single coordination agenda setting. Itu saya kira penting untuk menghadapi perkembangan agenda setting yang dilakukan oleh media. Jadi bayangkan kalau media ada satu kasus nasional yang besar, tidak ada satupun media yang tidak menyuarakan atau tidak menyiarkan atau menulis masalah itu. Tapi humas pemerintah ya sektoral, masing-masing asik dengan dirinya sendiri. Nah, kalau ini ada sebahagian dari resources ini bisa kita coba koordinasikan, saya kira ini akan menjadi satu hal yang penting. Perlu dilakukan apa yang kita sebut sebagai program yang sifatnya full and push, baik dari aspek konten, terutama cost. Dalam hal ini yang saya sebut dengan sharing resources. Tidak ada niatan untuk menarik alokasi dana yang ada di instansi Anda, ditarik ke pusat, ditarik ke satu lembaga, ditarik ke ini, tidak. Resources itu tetap melekat pada masing-masing KL, tetapi ada agenda bersama di dalam rangka pembentukan otonomi. Pada gilirannya nanti setiap insan kehumasan pemerintah harus memiliki sertifikasi. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, yang nanti diperoleh berdasarkan proses uji kompetensi di bidang kehumasan. Peningkatan kualitas SDM kehumasan pemerintah melalui berbagai macam kegiatan seperti workshop, bimbel, advokasi yang akan terus dilakukan. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, humas pemerintah harus memiliki kemampuan melakukan telaah informasi yang bertebaran di berbagai media massa sehingga kita tahu mana yang harus dievaluasi,
mana yang harus diedukasi, mana yang justru harus di-share dengan seluruh lapisan masyarakat. Saya kira karena waktu yang sudah sedikit banyak diambil, maka saya sudahi dulu apa yang bisa disampaikan sebagai kutipan arahan dari apa yang saya tangkap dari Pak Menteri Komunikasi dan Informatika, yang juga saya perkaya dengan hal-hal yang sedang dilakukan oleh Pak Humas, dan tentunya dengan memohon berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, maka ini saya atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika membuka secara resmi pertemuan Pak Humas regional untuk wilayah Indonesia Tengah dengan tema utama penguatan peran dan fungsi strategis Pak Humas untuk meraih advokasi dan legitimasi publik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami mohon Presiden Bapak Dirjen untuk tetap di tempat, dan kami mohon Bapak Asisten 3 berkenan untuk melakukan pertukaran cendera mata sebagai tanda kasih mempererat silaturahmi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan disampaikan oleh Pak Asisten, dan dari Kementerian Kominfo akan disampaikan oleh Pak Dirjen. Selamat dan terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Asisten pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Asisten. Terima kasih. Selamat. Kami silakan untuk kembali ke tempat semua.